presentasi ini, kami akan membahas hubungan antara sistem kardiovaskular dan sistem urinari dalam menjaga homeostasis tubuh, khususnya dalam pengaturan volume dan tekanan darah. Homeostasis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil. Dua parameter penting yang harus dijaga adalah volume darah dan tekanan darah, karena keduanya menentukan kecukupan aliran darah ke organ-organ tubuh. Sistem kardiovaskular berperan dalam memompa dan mendistribusikan darah yang membawa oksigen, nutrisi, hormon, serta zat sisa metabolisme. Sementara itu, ginjal sebagai organ utama sistem urinari berfungsi menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta membuang sisa metabolisme melalui pembentukan urin. Kedua sistem ini saling bergantung. Ginjal memerlukan tekanan perfusi yang cukup dari sistem kardiovaskular agar proses filtrasi dapat berlangsung optimal. Sebaliknya, sistem kardiovaskular membutuhkan ginjal untuk mengatur volume dan komposisi darah agar tekanan darah tetap stabil. Oleh karena itu, gangguan pada salah satu sistem akan mempengaruhi sistem lainnya. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi dasar pembahasan pada presentasi kami. Sistem kardiovaskular tersusun atas jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Secara anatomi, jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Atrium kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida dan seluruh tubuh melalui vena cava, sedangkan ventrikel kanan memompa darah tersebut ke paru-paru. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru, dan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah keluar dari jantung dengan tekanan tinggi. Vena membawa darah kembali ke jantung dengan tekanan yang lebih rendah dan dilengkapi katup untuk mencegah aliran balik. Kapiler merupakan pembuluh darah berdiameter sangat kecil yang menjadi tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa metabolisme dengan jaringan. Berdasarkan jalurnya, terdapat 2 jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah paru-paru dan peredaran darah sistemik. Peredaran darah paru-paru berfungsi untuk pertukaran gas di paru-paru, sedangkan peredaran darah sistemik berfungsi mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Ginjal merupakan salah satu organ vital yang sangat bergantung pada sistem kardiovaskular. Dalam peredaran darah sistemik, darah yang kaya oksigen dipompa dari ventrikel kiri melalui aorta, kemudian dialirkan ke arteri renalis menuju ginjal. Di dalam ginjal, darah akan masuk ke glomerulus melalui arteri aferen. Tekanan darah di glomerulus memungkinkan terjadinya filtrasi plasma darah sebagai tahap awal pembentukan urin. Darah yang telah difiltrasi kemudian keluar melalui arteriol eferen dan diteruskan ke kapiler peritubular. Proses ini menunjukkan bahwa tekanan darah yang kuat sangat penting bagi fungsi ginjal. Jika tekanan darah terlalu rendah, laju filtrasi glomerulus akan menurun sehingga produksi urin berkurang. Sebaliknya, tekanan darah yang terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah ginjal. Dengan demikian, aliran darah dari jantung ke ginjal berperan penting dalam pembuangan sisa metabolisme dan pengaturan keseimbangan tubuh. Anatomi ginjal dan nefron. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem ekskresi urinari dan terletak di rongga abdomen bagian posterior. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah, membentuk urin, serta mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa tubuh. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Nefron terdiri dari corpuscula renalis yang tersusun dari glomerulus dan capsula Bowman serta tubulus renalis. Lalu proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di glomerulus di mana plasma darah disaring. Reabsorpsi terjadi di tubulus ginjal untuk menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti air, glukosa, dan ion. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa-sisa dan kelebihan ke ion ke dalam tubulus. Melalui mekanisme ini, ginjal tidak hanya membuang sisa metabolisme, tetapi juga berperan besar dalam menjaga volume dan komposisi darah. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tekanan darah.
Tekanan darah merupakan tekanan yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, volume darah, resistensi perifer, dan elastisitas pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu ada curah jantung atau cardiac output. Cardiac output ditentukan oleh denyut jantung dan volume sekuncup. Jika cardiac output menurun, tubuh akan melakukan mekanisme kompensasi melalui aktivasi baroreseptor dan sistem hormonal. Selanjutnya yaitu ginjal berperan penting dalam pengaturan tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS. Saat tekanan darah menurun, ginjal melepaskan renin yang akan meningkatkan pembentukan angiotensin 2. Angiotensin 2 menyebabkan vasokontraksi dan merangsang sekresi aldosteron sehingga terjadi retensi natrium dan air. Akibatnya, volume darah dan tekanan darah meningkat. Selain itu, hormon ADH meningkatkan reabsorpsi air di ginjal, sedangkan ANP bekerja sebagai antagonis RAS dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem kardiovaskular dan sistem urinari bekerja dalam satu loop homeostatis. Jantung mengalirkan darah, ginjal menyaring dan mengatur komposisinya, dan komposisi darah tersebut kembali memengaruhi kerja jantung. Pemahaman hubungan ini sangat penting dalam bidang farmasi, klinik, dan penelitian.